Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi, dan hari ini kita bakal bahas dua kripto yang lagi diomongin banget di sosial media. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, lanjut aja guys, kita yang pertama ngomongin Bitcoin, dimana ini lagi pada caur banget lah, ibaratnya lagi turun banget pasar kripto karena adanya sentimen yang katanya dari Bitcoin. Padahal sebenarnya dominasi Bitcoin pun lagi turun ke sekitar 41%. Tapi yang menarik untuk dibahas adalah sebenarnya tuh nggak semua pasar kripto lagi turun, karena ada beberapa altcoins, terutama altcoins yang generasi blockchain 3.0 itu lagi pada naik. Nah, tapi karena emang saking gedenya narasi di sekitar Bitcoin, terutama karena Elon Musk, ini tuh jadi bikin kayak sekarang pasar kripto lagi pada turun. Nah, jadi kenapa sih emang Elon Musk tuh ngomong apa? Nah, yuk kita langsung bahas nih. Yang pertama, dia tuh langsung ngomong pada tanggal 13 Mei. Jadi dia ngomong pada tanggal 13 Mei bahwa Tesla akan berhenti menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayarannya untuk sementara. Nah, alasannya tuh karena Tesla ini adalah sebuah perusahaan yang ingin membentuk transportasi yang ramah lingkungan, makanya menggunakan energi listrik yang diperbarui, dari sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, tapi Bitcoin sendiri tuh sekarang lagi menghabiskan energi yang tidak dapat diperbarui menurut Elon Musk. Nah, ini tuh kenapa menjadi alasan bahwa Tesla dan Bitcoin menurutnya sekarang nggak sejalan. Nah, jadi tiba-tiba dia mencabut dukungannya lah terhadap Bitcoin secara sementara. Nah, ini tuh intinya sekarang dia ngomong kalau misalnya penggunaan energi yang tidak dapat diperbarui, terutama dari batu bara, untuk Bitcoin itu lagi naik banget karena emang sistem proof of work dari Bitcoin ini tuh emang kurang hemat energi. Makanya dia tiba-tiba memunculkan narasi ini kembali yang mendorong harga Bitcoin untuk turun. Nah, tapi ya seperti yang sudah diduga oleh banyak pasar, emang Tesla sama Bitcoin tuh emang gak bakal sejalan. Pasti Elon Musk karena ngelihat kekuasaannya di pasar kripto yang juga segede gini tuh pasti bakal ngelakuin hal kayak gini. Makanya banyak analis-analis yang emang gak kaget dan udah menyatakan bahwa ini akan terjadi. Nah, makanya banyak yang mulai ngebantah si Elon Musk bahwa pernyataannya tuh gak benar. Nah, salah satunya tuh adalah analis dengan Twitter yang bernama Pom. Nah, dia tuh adalah salah satu founder dari perusahaan keuangan yang cukup terkenal. Nah, dan cukup sukses juga, dan dia ngomong kalau misalnya miner Bitcoin atau penambang Bitcoin tuh sebenarnya 75% menggunakan energi yang dapat diperbarui. Makanya itu tuh sebenarnya pernyataannya salah. Nah, terus juga salah satu analis yang biasanya terkenal menggunakan data dari blockchain langsung atau on-chain data, Willy Woo, itu tuh juga ngomong bahwa sekarang tuh Elon Musk tuh kayak lagi bercanda aja, lagi memanipulasi pasar dengan bercanda. Ibaratnya dia tuh kayak sebenarnya tahu kalau misalnya Bitcoin tuh menggunakan sumber daya alam, energi dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, tapi dia sekarang lagi kayak semacam membentuk lelucon, tapi dia sendiri pun juga bingung. Makanya dia membuat tweet ini, dia ngomong kalau misalnya ini tuh sebenarnya lagi kenapa sih Elon Musk. Nah, makanya karena sebenarnya Elon Musk sendiri tuh ya tahu kalau misalnya ini tuh sebenarnya Bitcoin tuh nggak ramah lingkungan itu. Makanya sebenarnya ini tiba-tiba banget. Dan dia sendiri ngomong, si Willy Woo sendiri ngomong kalau kalau Bitcoin sendiri tuh 70% penambangnya itu menggunakan energi yang dapat diperbarui. Nah, jadi sebenarnya signifikansi dari kerusakan lingkungan yang dibentuk oleh Bitcoin tuh nggak segede itu. Walaupun emang beneran ada, karena emang masih ada beberapa persen yang menggunakan energi fosil atau batu bara, tapi ini tuh sebenarnya nggak semuanya. Makanya banyak analis-analis lain yang juga mengkritik, karena sebenarnya Elon Musk sendiri pun dukung Dogecoin, Doge, yang sebenarnya juga masih menggunakan sistem proof of work yang sebenarnya juga lebih energinya sama aja kayak Bitcoin proof of work juga. Makanya sekarang yang lagi ngetrend itu, kenapa gue di awal bilang tadi blockchain generasi 3.0, karena generasi 3.0 itu udah berubah dari proof of work dan lebih tinggi dari proof of stake yang lama yang menggunakan energi lebih efisien. Makanya karena adanya kabar ini tuh mayoritas Bitcoin dan beberapa kripto yang terikat sama Bitcoin yang pakai sistem proof of work itu rata-rata turun. Kayak Ethereum, Litecoin, dan lain-lainnya lah yang masih pakai blockchain proof of work atau generasi pertama. Nah, kayak gitu deh. Jadi, tapi yang walaupun semuanya udah turun dan Bitcoin kayak sempat dijelekkan lah karena masalah energinya, Elon Musk sendiri ngomong kalau misalnya dia masih percaya sama kripto, dan Tesla pun nggak menjual Bitcoinnya sama sekali.
Jadi kan kayak ini sebenarnya manipulasi yang ada. Ya udahlah, intinya kayak gitulah intinya. Jadi sebenarnya tuh cuma sekedar food atau cuma sekedar kekhawatiran doang yang sebenarnya nggak ada terjadi apa-apa. Pun sebenarnya pas tanggal 17 ini banyak ada beberapa yang mulai membeli lagi, ada beberapa investor besar atau whale yang mulai membeli lagi. Nah, ini kita lihat coba addressnya. Nah, ini kita lihat, jadi ini adalah website yang namanya BitInfoCharts yang ngasih tahu kalau misalnya persentase kepemilikan Bitcoin itu tertinggi ada di mana dan berapa persen sebenarnya terdesentralisasi dan tersentralisasinya. Nah, jadi bisa dilihat ini juga ada transaksi-transaksi yang baru saja terjadi, di mana ada transaksi di nih yang paling terbaru banget di 17 Mei 2021 last in, yang paling baru banget terjadi lah. Ini ada di sekitar angka di sini nih, di 69.000 Bitcoin. Jadi di sekitar seginilah. Nah, intinya banyak yang beli juga, dan makanya sekarang tuh udah mulai pulih kembali lah si Bitcoin ini. Walaupun memang masih diambang supportnya di sekitar segini. Nah, jadi sekarang salah satu sentimen negatifnya tuh adalah food dari Elon Musk yang tadi udah gue jelasin. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya, karena ada sentimen lain dari faktor makroekonomi, di mana ini tuh datang dari pemerintahannya Amerika, yaitu dari Janet Yellen yang baru aja menyatakan bahwa dia tuh pengen ngajak bank sentral untuk menaikkan kembali suku bunga acuannya karena dirasa kondisi makroekonomi tuh udah mulai baik, terutama dari sisi ketenaga kerjaan. Makanya dengan naiknya ketenaga kerjaan, dia tuh pengen uang beredar tuh mulai berkurang lagi karena takutnya terjadi inflasi dan berarti karena udah bisa mulai pulih lah, jadi nggak perlu ditambahin kebijakan ekspansif lagi. Nah, dengan naiknya suku bunga acuan itu berarti kan terjadi kebijakan kontraktif, moneter kontraktif. Nah, kalau merujuk pada transmisi kebijakan moneter, kalau misalnya suku bunga acuan naik, berarti lebih menarik untuk nabung dan lebih nggak menarik untuk investasi atau konsumsi, yang membuat sentimen negatif pada pasar aset beresiko kayak kripto dan juga saham. Makanya mayoritas saham tuh dan kripto pas Janet Yellen ngomong kayak gitu itu pada relatif turun, dan Bitcoin pun turun sampai sekarang nih, masih berlanjut karena tambahan dari Elon Musk tadi. Nah, tapi kabar baiknya Jerome Powell, kepala Bank Sentral Amerika yang emang memiliki wewenang khusus untuk menetapkan suku bunga acuan tersebut karena itu ranah moneter, dia tuh ngomong kalau misalnya sekarang tuh masih akan tetap di sekitar 0% sampai 0,25% suku bunga acuannya. Nih di sekitar segini. Jadi sekarang belum ada pernyataan bahwa Bank Sentral Amerika akan naikin suku bunga acuannya lagi karena masih menuju target di inflasi di atas 2%. Makanya itu menjadi kabar yang penenang, tapi ini juga masih kemungkinan karena belum ada penetapan secara pastinya. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu sentimen yang membuat adanya volatilitas. Nah, tapi di saham Amerika pun indeks Dow Jones dan tech stock kayak di Nasdaq ini udah mulai naik lagi. Tapi di kripto rata-rata kemarin tuh sempat naik, tapi karena adanya food dari Elon Musk ini tuh ya relatif turun lagi. Nah, terus juga penyebab ketiga adalah karena ini tuh udah mulai mendekati minggu ketiga atau akhir bulan. Dari pengalaman gue pribadi sejak tahun 2021, biasanya tuh harganya di minggu ketiga atau minggu keempat tuh relatif turun. Kenapa? Karena adanya sentimen dari kontrak derivatif, yaitu kontrak futures dan juga kontrak options. Dimana kalau misalnya di akhir bulan tuh biasanya kalau kontrak futures yang expirednya per bulan itu biasanya di tradingin sama trader institusional, itu biasanya akan ada settlement atau penyelesaian. Nah, jadinya kalau misalnya ada penyelesaian itu tuh biasanya akan terjadi penutupan kontrak, jadinya ada expired, kadaluarsa, jadi dia tertutup dan adanya tekanan jual karena ada beberapa faktor lah ibaratnya, karena dia sendiri ada yang mulai cash out, ada yang rugi, jadi harus cairin jaminannya berupa Bitcoin itu sendiri, makanya ada sedikit tekanan jual. Pun itu juga terjadi di pasar options. Tapi kalau dari kontrak future sendiri ini bisa dilihat data dari Chicago Mercantile Exchange. Kalau misalnya tiap bulan tuh ada kontraknya masing-masing. Jadi nggak cuma yang quarterly doang atau perpetual doang, tapi ada yang monthly juga. Tapi itu rata-rata di tradingin sama trader institusional. Jadi expirednya tuh kalau options biasanya di akhir Jumat, di Jumat terakhir di bulan itu. Nah ya, jadi biasanya kalau udah mulai mendekati expired tuh rata-rata akan ada tekanan jual yang membuat kenapa mayoritas akhir bulan tuh pada turun.
Nah ini tuh biasanya terjadi di sekitar tanggal 20-an, makanya mendekati 20-an biasanya udah mulai agak-agak turun. Kalau kita lihat pun juga secara sejarah biasanya di 2021 terutama karena mulai banyaknya institusional dan institusional trader yang udah mulai masuk ke dunia kripto, makanya di akhir bulan tuh dengan expiry ini rata-rata ada tekanan jual. Ini bisa dilihat di 2021 ini di Januari minggu ketiga mulai turun, ini juga doji. Terus di Februari minggu terakhirnya turun. Nah di Maret minggu ketiga dan minggu keempatnya turun. Terus di April juga minggu ketiga dan minggu keempatnya turun. Ini sekarang di bulan Mei minggu kedua dan minggu ketiganya udah mulai turun. Nah jadi karena ya emang siklus pasar kayak gini ya, jadi wajar kalau misalnya sekarang akhir bulan tuh relatif turun. Tapi bisa dilihat kalau setelah penurunan tuh biasanya harganya mulai naik lagi. Dan pun ini juga kalau Bitcoin sendiri kan emang udah bergerak naik selama 6 bulan terakhir. Jadi koreksi ini tuh membuat apresiasinya cukup sehat, dan sekarang tuh udah dilihat udah mulai nyampe ke batas bawah apresiasi yang kemungkinan besar kalau udah mencapai support biasanya dia bakal naik lagi melanjutkan uptrendnya. Nah tapi balik lagi nggak ada yang tahu pergerakan pasar kripto atau pasar aset manapun, karena ini bagian cuma analisis pribadi gue aja. Tapi itu adalah 3 sentimen yang kalian bisa baca kalau misalnya mau secara versi detailnya, bisa baca di artikel ini di Koinvestasi. Yang ini udah secara tertulis lah, yang gue ngomongin tadi tuh udah dijelaskan secara lengkap. Nah tapi kalau untuk analisis harganya sekarang, kalau menurut gue pribadi dari daily time frame atau time frame hariannya, sekarang tuh support di 45.000 US dollar tuh masih terlihat kuat lah. Dan kemungkinan kalaupun dia tembus support ini paling menuju ke 40.000 US dollar. Karena ini masih dalam uptrend kalau dilihat dari sejak November 2020. Nah jadi masih relatif aman kalau menurut gue pribadi. Nah kayak gitu deh untuk Bitcoin. Setelah Bitcoin, gue pribadi pengen bahas satu hal yang emang lagi sering ditanya ini oleh teman-teman Koinvestasi, yang katanya lagi sering ngeliat meme atau potongan kartun The Simpsons. Kalau ada yang tahu, The Simpsons itu adalah salah satu kartun yang katanya banyak konspirasi lah. Nah, salah satu konspirasinya tuh waktu itu pernah prediksi Donald Trump bakal jadi presiden. Nah, sekarang tuh dia udah mulai meranah lagi ke kripto. Sebenarnya bukan mulai sih, karena ini potongan kartunnya udah dipublish sejak 2020 tapi mulai viral lagi, nggak tahu kenapa. Nah, mumpung banyak yang nanya, ini gue bahas aja. Jadi ini potongan kartunnya, kalau misalnya mau lihat ini ada di YouTube-nya si Applegate Experience. Dia tuh The Simpsons sempat ngomong tentang cryptocurrency ini. I will explain cryptocurrency by clicking a link to TV's most beloved scientist, Mr. Jim Parsons. People think I'm a nerd, but I'm actually super cool. That's why I'm here to talk about the really cool subject of distributed consensus-based cryptocurrency. Nah, bisa dilihat dia ngomong distributed consensus. Ini berarti banyaknya orang yang ngomong kalau ini bakal dikaitin ke XRP, karena XRP sendiri menggunakan teknologi distributed ledger. Nah, oke, karena adanya konsensus ini, walaupun sebenarnya konsensus itu juga ada pada blockchain, tapi mayoritas orang menganggap bahwa kartun ini tuh memprediksi XRP. Nah, kenapa? Karena ada lanjutan lagi. Jadi setelah scene ini tuh sebenarnya ada potongan lagi kalau si salah satu karakternya ini tuh nulis di papan tulis. Kalau misalnya lagi yang viral ini tuh ada tulisan bahwa XRP akan menyentuh $589 by EOY atau end of year atau akhir tahun ini. Nah, jadi ini tuh sempat viralnya di sekitar 2020 atau 2021 awal. Jadi makanya kemungkinan besar ini kenapa viral tuh karena pas diprediksi itu XRP pun lagi mulai bangkit karena mulai unggul lah di pengadilannya. Makanya sekarang banyak yang nanya ini prediksinya bener apa enggak sih. Tapi kalau gue pribadi bisa ngeliat bahwa ya nggak ada yang tahu sebenarnya bisa nyampe segini apa enggak. Tapi kalau dari sentimen di sekitarnya sekarang tuh XRP lagi mulai unggul juga di pengadilan. Nah, kenapa? Jadi buat yang belum tahu, sekarang tuh XRP lagi banyak menghadapi kasus, terutama karena kasus pengadilan dengan Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission tuh kayak OJK-nya Amerika lah ibaratnya. Nah, jadi si SEC ini tuh nganggep bahwa XRP itu adalah sebuah saham atau sekuritas. Si Ripple-nya itu adalah sebuah sekuritas yang dia memperjualbelikan XRP
secara ilegal karena harusnya diperjualbelikannya sesuai dengan peraturan saham. Tapi Ripple sendiri membela bahwa XRP itu bukan saham, ini tuh kripto. Nah, makanya karena perbedaan pandangan itu, padahal sebenarnya Ripple sama SEC awalnya akur-akur aja, bahkan Ripple jadi salah satu favorit SEC. Karena perbedaan pandangan ini tiba-tiba terjadi ya konflik lah, ujung-ujungnya jadi masuk ke pengadilan. Nah, sampai sekarang tuh intinya perbedaan pandangan itu aja, dan dengan pergantian kepala SEC yang merupakan pakar blockchain karena dia profesor di Massachusetts Institute of Technology, namanya Gary Gensler, dia tuh jadi mulai terbuka lagi terhadap XRP. Nah, makanya sekarang tuh kayaknya konfliknya udah mulai diungguli oleh XRP karena pertama hakim udah mulai memihak ke si Ripple karena emang dianggap lama-lama dianggap kayak nggak bersalah. Tapi sekarang SEC lagi diberikan kesempatan untuk membuktikan kalau dia masih salah dengan menggali beberapa berkas-berkas. Nah, tapi kayaknya sampai sekarang tuh belum ada lagi update tentang berkas itu yang kemungkinan ada pertanda positif untuk si Ripple. Nah, terus sekarang ada kabar baru kalau misalnya si SEC ini ngasih kesempatan kepada para investor Ripple untuk memberikan petisinya yang bisa ditandatangani oleh 30.000 investor. Nah, jadi kan SEC sebenarnya tugasnya untuk melindungi investor. Nah, makanya ini tuh ada petisi oleh investor bahwa sebenarnya XRP tuh nggak apa-apa, kan kalian tugasnya untuk melindungi kita, tapi kenapa malah menghalang. Nah, ini intinya udah dapat 30.000 tanda tangan yang sebenarnya menjadi syarat awal oleh SEC untuk mulai dibaca lah si petisinya ini. Nah, makanya ini juga menjadi salah satu sentimen positif juga untuk XRP saat ini. Nah, tapi untuk keputusannya sendiri belum ada, dan belum ada yang tahu bahwa keputusan resminya kapan, karena masih ada kemungkinan untuk diundur terus kayak yang terjadi sekarang. Nah, terus kalau dari sisi adopsi, sekarang tuh Ripple lagi banyak banget dapat adopsi, terutama dari sisi teknologinya, karena Ripple sendiri menggunakan teknologi distributed ledger yang tadi gue bilang. Jadi distributed ledger itu sebenarnya sama kayak teknologi bank, cuma kalau bank itu central ledger teknologi, tapi kalau XRP ini distributed ledger teknologi. Nah, jadi intinya dia nggak perlu pihak sentral atau pihak pusat untuk memvalidasi dan mengecek transaksinya itu valid apa enggak intinya. Nah, jadi distributed ledger technology ini juga bukan blockchain, makanya yang membuat dia tuh lebih bagus dari blockchain karena lebih efisien. Makanya ini juga menjadi salah satu sentimen positif kenapa Ripple berhasil bertahan di top 10 market cap walau mendapatkan banyak sentimen negatif. Karena sekarang balik lagi kan tadi proof of work itu lagi narasinya lagi jelek buat lingkungan lah, dan dengan adanya blockchain generasi ketiga dan dimana salah satunya adalah Ripple yang menggunakan distributed ledger teknologi ini, dia tuh mendapat sentimen positif yang ibaratnya lebih hemat energi dan lebih ramah lingkungan. Makanya pun sekarang dia juga lagi dapat partnership sama beberapa pemimpin di dunia sustainability atau keberlanjutan atau keramahan lingkungan lah intinya. Dimana kan salah satu goals atau tujuan dari Sustainable Development Goals yang dibikin oleh PBB atau United Nations itu kan menjaga mengurangi emisi karbon dan juga menjaga kesejahteraan lingkungan yang akan dicapai pada 2030. Nah, makanya Ripple sendiri tuh baru aja digandeng untuk meranah ke dunia financial technology atau teknologi keuangan untuk memberikan wadah untuk mencapai goals tersebut di dunia teknologi keuangan. Makanya sekarang ini juga ada sentimen positif baru buat Ripple yang kemungkinan bakal mendorong harganya lebih naik lagi karena adopsinya yang lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi kalau mau lihat analisis lengkapnya tentang apa aja kripto yang potensial naik pas pasar lagi tertekan sama sentimen ramah lingkungan ini, kalian bisa banget baca di artikel di Koinvestasi karena udah gue tulisin di sini tuh intinya sekarang food atau tekanan sentimen negatifnya tuh karena kripto dianggap nggak ramah lingkungan di luar beberapa kasus lainnya untuk kripto-kripto tertentu. Nah, jadi makanya sekarang tuh saran gue bisa fokus ke blockchain 3.0 yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Nah, ini ada grafik dan semua analisisnya udah gue tulis di sini, jadi kalian bisa langsung baca aja. Termasuk ada Ripple yang bisa kalian manfaatin untuk analisis tambahan kalian dan bukan sebagai patokan utama. Karena balik lagi di sini hanyalah pandangan pribadi gue dan analisis pribadi gue dan bukan ajakan atau saran untuk trading dan investasi. Karena risiko ditanggung oleh kalian masing-masing dan di sini gue cuma berbagi pandangan aja. Oke deh, kalau dari segi Ripple kayak gitu, dan kalau dari masalah konspirasi tadi intinya nggak ada yang tahu. Tapi biasanya The Simpsons itu memiliki
track record untuk memprediksi sebuah hal yang emang gaib-gaib dan kontroversial, gak jelas gitulah intinya. Nah, tapi biasanya tuh emang prediksinya benar. Tapi kalau untuk Ripple sendiri, kan kemarin dipublishnya di 2020 si kartunnya itu, yang episode kripto. Tapi dia bilang end of year di 2020, jadi kemungkinan itu prediksinya agak salah. Tapi bisa jadi itu dipublish yang bagian yang bagian ini dipublish di 2021, yang membuka kemungkinan bahwa akhir tahun ini bisa nyampe segini. Tapi balik lagi gak ada yang tahu, karena gue pribadi gak percaya peramal-peramal dan cuma Tuhan yang tahu harga naik apa turun. Nah kayak gitu deh guys, intinya thank you banget udah dengerin omongan gue tentang Bitcoin dan Ripple. Semoga ada yang bisa diambil dan semoga ada yang bermanfaat untuk analisis kalian pribadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apapun yang mau kalian tanya tentang video ini atau tentang dunia kripto. Siapa tahu bisa kita bantu jawabin. Dan as always, koinvestasi aset masa kini kayak masa depan.